Ribuan tahun yang lalu, ada banyak pendekar sakti di negeri Cina yang mewarisi energi kosmik dari alam semesta. Seiring berjalannya waktu, para pendekar ini tumbuh menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Bisa dibilang, para pendekar ini adalah orang-orang yang terpilih. Unrivaled warriors are the chosen one. Pada zaman itu, beberapa kerajaan saling berperang demi memuaskan nafsu para penguasa jamet. Namun, ada satu kerajaan yang sangat adidaya yang tidak lain adalah dinasti Han. Suatu hari, dinasti Han memutuskan untuk memerangi para pemberontak bernama pasukan Sorban Kuning yang sangat menentang kerajaan. Dalam perang ini, pasukan dinasti Han dipimpin oleh panglima perang bernama Dong Zhuo atau yang dipanggil dengan julukan Samidi. Dia juga dikenal dengan kekejamannya yang tidak segan untuk menebas para pengkhianat kerajaan. Di sisi lain, pasukan Sorban Kuning dipimpin oleh seorang dukun sakti mandraguna yang bisa memanggil arwah-arwah leluhur agar pasukannya tidak terkalahkan. Dan benar saja, langit tiba-tiba mendung serta pasukan Sorban Kuning menjadi lebih kuat. Mereka terlihat seperti kesurupan dan juga menyerang secara brutal. Ada yang kesurupan kunti bogel, tuyul gondrong, hingga setan budak. Alhasil, pasukan Samidi pun sangat kewalahan saat menghadapi mereka. Pada saat Samidi CS berada di ujung tanduk, ada 3 orang pendekar jalanan yang tengah mengamati peperangan. Ketiga pendekar ini adalah Liu Bei, Guan Yu, dan juga Zhang Fei. Sebagai warga dinasti Han yang setia, mereka pun memutuskan untuk ikut terjun dalam peperangan. Di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan mereka yang sangat membagongkan. Mereka bahkan langsung mengulti pasukan musuh dengan pedang pengusir jamet. Alhasil, sihir milik si dukun pun perlahan mulai menghilang. Tidak hanya itu, Liu Bei juga berhasil menembak si dukun dengan skill panah tingkat dewa. Dia kemudian berduel dengan dukun tersebut agar sihirnya semakin pudar. Lalu dengan brutalnya, Liu Bei menendang si dukun ke medan pertempuran untuk dieksekusi oleh Guan Yu. Namun karena ketakutan, jamet itu akhirnya memutuskan untuk mundur bersama seluruh pasukannya. Alhasil, dinasti Han pun menang dengan telak. Setelah peperangan selesai, Samidi mengirim utusan untuk berterima kasih kepada ketiga pendekar. Mereka pun merendah di depan utusan Samidi dan mengatakan kalau mereka hanyalah pendekar jalanan yang ingin membantu dinasti Han. Mendengar itu, Samidi dan utusannya malah tertawa seolah meremehkan status Liu Bei dan kawan-kawan. Lah, kelakuan Samidi ini disebut Gateli dalam kamus bahasa besar Jerman. Walaupun direndahkan oleh seorang jenderal jamet, tapi mereka bertiga tetap sabar dan memilih untuk melanjutkan petualangannya. Semenjak peperangan, situasi di istana menjadi bergejolak. Terjadi banyak perselisihan dan perebutan kekuasaan hingga menewaskan kaisar kerajaan. Akibatnya, anak sang kaisar yang masih bocil harus naik tahta menjadi penguasa dinasti Han selanjutnya. Akan tetapi, Samidi mengambil alih kekuatan tersebut. Dia menunjuk pangeran bocil lainnya untuk menjadi kaisar boneka. Tidak hanya itu, Samidi juga menunjuk dirinya sebagai perdana menteri yang mengurus semua kepentingan kerajaan. Dan bagi siapapun yang menentang perintahnya, maka mereka akan dihabisi saat itu juga. Instead, the officials hereby depose the throne. Namun, ada satu pendekar yang gagah dan pemberani yang berniat untuk menggulingkan kebusukan Samidi. Dia adalah Cao Cao, pendekar paling kuat di dinasti Han yang menguasai ratusan ilmu bela diri dan perang. Sayangnya, para petinggi lain hanya bisa pasrah melihat kelakuan Samidi. Padahal, si jamet sudah sangat keterlaluan. Dia bahkan melakukan kiu-kiu kepada para selir yang ditinggal mati oleh kaisar. Oleh karena itu, Cao pun bertekad untuk menghabisi jamet itu dengan tangannya sendiri. At least I'm not afraid to take action. Beberapa tahun kemudian, Liu Bei berkelana ke sebuah wilayah. Akan tetapi, dia malah dipalak oleh seorang pejabat korup. Tentu saja dia tidak mau memberikan sepeser pun kepada pejabat itu. Lalu keesokan harinya, tiba-tiba si jamet sudah digantung di pohon mangga dan sedang disiksa oleh Guan Yu sebagai bentuk pembelaan terhadap Liu Bei. Melihat hal tersebut, masyarakat pun ikut senang karena mereka juga sering dizolimi oleh pejabat korup itu. Namun tiba-tiba pasukan kerajaan datang untuk menyelamatkan si jamet. Alhasil, bentrokan pun terjadi dengan sangat brutal. I won't leave.
Walaupun Liu Bei bisa menghabisi mereka, tapi dia memilih untuk tidak membunuh siapapun. Dia pun akhirnya mengajak dua saudaranya pergi. Tapi sebelum itu, Guan Yu mengakhiri baku hantam dengan menghantamkan pedangnya sampai mereka semua terpental jauh. Ketiga pendekar itu lalu berkelana ke puncak pahlawan untuk bergabung dengan aliansi anti Samidi. Di sini mereka merasa menyesal karena pernah membantu jenderal kejam tersebut. Padahal mereka sempat berharap kalau Samidi bisa menjadi panglima yang baik bagi dinasti Han. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di puncak pahlawan. Tapi entah kenapa tempat itu sangat sepi dan berkabut tebal. Mereka bahkan sempat tersesat beberapa kali. Lalu tiba-tiba gumpalan kabut memindahkan mereka ke alam goib. Di alam tersebut, mereka bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Master Zhu. Dia merupakan penjaga puncak pahlawan yang mengetahui segala informasi yang orang lain tidak tahu. Di sini, Liu Bei mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan para pendekar yang ingin memberontak kepada Samidi. Pemberontakan ini harus benar-benar kuat karena Samidi telah menunjuk sosok panglima baru yang bernama Lu Bu. Kalau kalian pernah main game, pasti akan tahu betapa kuatnya pendekar satu ini. Dia adalah salah satu karakter yang paling kuat di antara para pendekar lainnya. Bahkan seseorang bisa terluka parah hanya karena mendekatinya saja. Dan sesuai dugaan, Master Zhu tahu semua hal tentang Lu Bu. Lu Bu. He was no one. Dulunya Lu Bu hanyalah mas-mas biasa yang datang ke puncak pahlawan untuk menjadi seorang pendekar. Dan berkat kesungguhannya, dia pun mendapatkan pusaka tombak langit yang bisa membunuh ratusan prajurit dalam sekali tebas. Sejak saat itu, dia dijadikan panglima wilayah oleh ayah angkatnya. Namun dengan kejam dan liciknya, dia justru berkhianat dengan membantai seluruh pasukan di wilayah tersebut. Setelah melakukan pembantaian, Lu Bu dikenal sebagai jamet paling ditakuti di wilayah dinasti Han. Selain membantai, dia juga memenggal kepala sang ayah lalu menyerahkannya kepada Samidi. Dan berkat kebrutalannya, Lu Bu pun diangkat menjadi panglima perang yang baru. He gave him the fastest horses, the best troops. Setelah membicarakan tentang Lu Bu, kali ini Liu Bei bertanya mengenai sosok Cao. Master Zhu pun langsung menceritakannya. Jadi, beberapa tahun yang lalu, Cao berniat untuk membunuh Samidi dan mengakhiri semua kebusukannya. Di sini dia juga dibantu oleh seorang menteri yang memberinya pisau 7 bintang untuk menghabisi si jamet. Pisau ini adalah pisau terkuat pada zamannya dan bisa membelah batang besi yang tebal. 7-star dagger cuts through steel as if it were mud. Cao pun mendekati Samidi dengan mudah karena selama ini dia memang memiliki kinerja yang baik. Dia pun berbincang sejenak dengan Samidi sambil menunggu Lu Bu pergi. Dia lalu mencari celah ketika Samidi tertidur pulas. Tapi sayangnya jamet itu malah terbangun karena pantulan cahaya dari pisau 7 bintang. Dan akhirnya Cao pun pura-pura ingin memberikan pisau itu sebagai hadiah. Samidi pun menerima pisaunya dengan senang hati. Namun setelah Cao pergi, Lu Bu memberitahu Samidi bahwa pendekar itu berencana membunuhnya. Mendengar itu, Samidi menyuruh Lu Bu dan pasukannya untuk segera menangkap Cao. Beruntungnya, Cao sudah menyadari hal tersebut sehingga dia bisa melarikan diri dengan kuda. Meski sempat tertembak panah, dia tetap berhasil keluar dari wilayah dinasti. Tapi sayangnya Lu Bu juga mampu menyusulnya. Dan mereka pun akhirnya baku hantam di atas kuda. Dengan kekuatan tombak langitnya, Lu Bu mampu membuat Cao kesulitan sampai dia jatuh ke danau dalam keadaan sekarat. Lu Bu sangat yakin kalau Cao sudah tewas berkat kekuatannya. Tapi anehnya jasad Cao tidak pernah ditemukan. Dan ternyata dia ditolong oleh seorang janda kembang yang sangat miskin. Alhasil Samidi mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Cao. Dan apabila warga ada yang melihatnya, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang sangat melimpah. Sayangnya si janda kembang tergiur dengan hadiah tersebut hingga tega menyerahkan Cao yang tengah terluka. Singkat cerita, Cao pun ditangkap oleh Gubernur Chen yang menjadi pejabat tinggi di wilayah tersebut. Setelah dikurung selama 10 hari, Chen pun memutuskan untuk memenggal kepalanya. Tomorrow I'll bring your head to the capital and claim my reward. Namun sebelum itu, dia sangat heran melihat sosok Cao yang selalu santuy padahal nyawanya akan segera hilang. Cao pun mengatakan kalau nyawanya tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah menumbangkan jamet korup seperti Samidi. Mendengar itu, Chen langsung respect dan terkagum-kagum. For the execution. You're a real hero.
Tidak hanya itu, Chen juga memutuskan untuk melepaskan Chow dari hukuman penggal. Dia lantas mengundurkan diri dari jabatan dan pergi mengembara bersama Chow. Dia sangat yakin bahwa Chow adalah pendekar yang tulus dan mementingkan kesejahteraan warga. Singkat cerita, Chow mengajak Chen untuk mengunjungi sahabat ayahnya yang sudah dia anggap sebagai paman sendiri. Sesampainya di rumahnya, sang paman pun memperkenalkan Chow dan Chen kepada keluarganya. Namun anehnya, dia mengatakan kalau Chow sedang menjadi buronan Samedi. Setelah itu, dia menyuruh mereka berdua untuk beristirahat, sedangkan dia akan pergi membeli ciu di pasar dan keluarganya akan menyiapkan makan malam. Saat sedang tidur, Chow mendengar anak-anak pamannya sedang mengasah golok dan mereka terlihat sangat mencurigakan. Chow pun berpikir kalau mereka akan membunuhnya lalu menyerahkan kepalanya kepada Samedi. Selain itu, pintu kamarnya juga tiba-tiba terkunci dari luar. Alhasil, Chow pun mengamuk dan mendobrak pintu tersebut. Lalu dengan brutalnya, dia langsung membantai keluarga pamannya tanpa tersisa satu orang pun. Tapi tak disangka-sangka, ternyata keluarga pamannya tidak pernah berniat untuk membunuh Chow dan Chen. Mereka justru bermaksud untuk menyembelih bagong untuk makan malam bersama. Sementara itu, kamar yang tadi terkunci memang sudah rusak bukan karena dikunci dari luar. Merasa bersalah, Chow dan Chen pun memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan sang paman yang membawa ciu untuk pesta makan malam. Seketika, Chow meminta maaf atas apa yang dia lakukan kepada keluarganya. Dan pada akhirnya, dia terpaksa membunuh sang paman saat itu juga. Kemudian Chow membuang mayatnya ke sungai dan tidak lupa untuk mendoakannya. Chen pun heran kenapa Chow tega membunuh orang yang sangat peduli kepadanya. Pendekar itu lalu menjawab kalau dia tidak mau pamannya membalas dendam karena hal tersebut bisa menghalangi tujuan utamanya yang tidak lain adalah membunuh Samedi. Jika Samedi tidak mati, maka dinasti Han akan menjadi kerajaan yang jahat kepada warganya. Meskipun tujuannya baik, tapi Chen tetap kecewa dengan Chow. Malam harinya Chen berniat untuk membunuh Chow saat dia tertidur. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba mengurungkan niatnya dan akhirnya hanya menancapkan pisau di pohon. Setelah ditinggalkan oleh temannya sendiri, Chow memutuskan untuk pergi ke puncak pahlawan dan meminta pusaka kepada Master Zhu. Di sini, Master Zhu melihat ada ketulusan dalam diri Chow yang membuatnya sangat percaya. Alhasil, dia pun memberikan sebuah pusaka yang tidak kaleng-kaleng. Pusaka ini bernama Pedang Jenderal, yang konon katanya hanya bisa dimiliki oleh pemenang sejati. Dengan kata lain, Chow telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemenang. Selanjutnya, Chow pergi menemui ayahnya di kampung halaman untuk meminta bantuan dana karena dia akan mengumpulkan pasukan pemberontak. Dalam waktu singkat, Chow berhasil menjadi jenderal yang memimpin ribuan prajurit. Mereka adalah orang-orang yang siap mati demi menghancurkan kekuasaan Samedi. Brothers, we follow General Cao to the death. Adegan lalu beralih ke alam goib di mana Master Zhu memberikan pusaka kepada Liu Bei dan kedua saudaranya. Dari sini mereka bertiga semakin bertekad untuk meruntuhkan kejametan Samedi. I, Liu Bei, we three brothers are bonded. In life and in death. Mereka kemudian pergi ke sebuah goa yang menjadi tempat pertemuan para pemberontak Samedi. Namun setibanya di sana, Liu Bei CS diremehkan karena tidak memiliki pangkat apapun. Beruntung Chow datang di waktu yang tepat dan ternyata dia adalah orang yang mengundang Liu Bei untuk bergabung dengan pasukannya. They were invited, so let them in. Greetings, General Cao. Cao Cao. This way, General. Singkat cerita, mereka pun bergabung dengan 18 panglima terkuat di tanah Cina yang membawa ratusan ribu pasukan untuk mengalahkan Samedi dan Lubu. Akan tetapi, para panglima ini lagi-lagi merendahkan Liu Bei dan kedua saudaranya. Apalagi setelah tahu kalau mereka bertiga pernah menjadi bakul getuk di wilayah pinggiran. Meskipun begitu, tapi Liu Bei memiliki keturunan bangsawan yang terhubung langsung dengan Kaisar Dinasti Han. Hanya saja keluarganya memilih hidup di desa kecil supaya anak-anaknya tidak haus kekuasaan. Mendengar itu, Chow pun langsung membela mereka dan mengatakan bahwa keberanian mereka patut untuk dipuji. Walaupun hanya bertiga, tapi tekadnya lebih kuat dari semua orang yang ada di sana. I don't care about your lineage or your rank. Selain memiliki tekad yang kuat, Liu Bei CS juga telah menyiapkan strategi di mana mereka akan menyelamatkan Kaisar Bocil dari istana agar Samedi tidak bisa membuat perintah atas keputusan Kaisar. Setelah itu mereka akan menyerang dan membunuh Lubu karena dia adalah kunci dari peperangan ini. Mendengar strategi Liu Bei, para panglima pun akhirnya memperbolehkan mereka untuk bergabung dalam pemberontakan ini. To our alliance.
Setelah menerima Liu Bei CS, Cao langsung membacakan dekrit dari kaisar yang ternyata palsu. Namun menurut Cao, dekrit hanyalah sebuah simbol perjuangan. Kalau mereka menang, maka dekrit tersebut akan dianggap asli dan tercatat dalam sejarah. Akan tetapi, para panglima tidak terima dengan kebohongan Cao sehingga dekrit tersebut dinyatakan tidak sah. Maka dari itu, para panglima ingin semua keputusan perang harus didiskusikan bersama. Sedangkan Cao tidak boleh seenaknya lagi. Ketika rapat sudah selesai, beberapa pasukan pun mulai bergerak untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Samidi mulai ketar-ketir karena pasukan pemberontak sudah membobol 3 pertahanannya. Lalu ada seorang pendekar yang mengajukan diri untuk melawan pasukan tersebut. Dia adalah Hua Xiong atau yang lebih dikenal dengan nama Pai Zhou. Mightiest warrior, Hua Xiong! Di sisi lain, Cao melihat Guan Yu sedang bermain catur sambil ngopai sendirian. Dia pun mendekatinya dan memuji permainan catur Guan Yu. Padahal dari tadi Guan Yu hanya bermain sendirian. Di sini, Cao ingin mengajak Guan Yu untuk merencanakan strategi perang, tapi pendekar itu langsung menolaknya karena dia hanya akan menuruti perintah Liu Bei. Meskipun sedikit kecewa, tapi Cao sangat kagum dengan kesetiaan Guan Yu. Suatu saat nanti, dia pasti akan menjadi pria idaman para janda. Your loyalty is what I admire the most about you. Tak berselang lama, tiba-tiba Cao mendapatkan laporan bahwa Pai Zhou dan pasukannya telah tiba di dekat markas. Jamet itu mengajak duel 1 lawan 1 dengan warrior paling kuat di pasukan Cao. Sebagai orang yang mengenal si Jamet, Cao pun mengatakan kalau Pai Zhou adalah panglima terbaik ketiga di dinasti Han. Kalau mereka tidak bisa mengalahkannya, maka tidak akan ada harapan untuk mengalahkan Lu Bu. Dari sekian banyak panglima, ada seorang jenderal yang ingin maju melawan Pai Zhou. Dan tanpa banyak cincong, pertarungan pun berlangsung dengan sangat epik. Namun naasnya, utusan Cao justru kalah dengan telak. Tidak hanya itu, Pai Zhou bahkan memenggal kepalanya sampai terbang ke dalam goa. Melihat itu, Guan Yu menjadi tertantang untuk mengalahkan Pai Zhou. Akan tetapi, Liu Bei melarangnya untuk bertarung sekarang. Alhasil, Cao pun mengutus warrior yang lain untuk berduel dengan si Jamet. Tapi lagi dan lagi, warrior Cao berakhir diayam-ayamin oleh Pai Zhou. Cao pun kembali mengirim utusannya, namun sampai utusan ke-6 tidak ada yang bisa mengalahkan Pai Zhou. Akhirnya Liu Bei pun mengajukan Guan Yu untuk bertarung dengan si Jamet. Awalnya para panglima tidak setuju karena Guan Yu bukan pendekar yang cukup kuat untuk melawan Pai Zhou. Meskipun begitu, Cao berhasil meyakinkan mereka bahwa Guan Yu bisa menghadapi si Jamet. Singkatnya, pertarungan sengit pun dimulai. Secara mengejutkan, Guan Yu ternyata mampu membuat Pai Zhou kesulitan. Lalu dalam hitungan detik, Guan Yu berhasil mengulti Pai Zhou dengan sabetan pemenggal Jamet. Melihat kebrutalan Guan Yu, pasukan Pai Zhou pun langsung kabur dengan penuh rasa takut. Sementara itu, Cao dan para jenderal terkagum-kagum dengan kemampuan si Guan Yu. Mereka bahkan ingin memberikan hadiah berupa cashback Shopee. Tapi dengan rendah hatinya, Guan Yu menolak hadiah tersebut. Dia justru menyarankan agar mereka memberikan hadiahnya kepada Liu Bei. The wine is still warm. You've earned it. Make sure he gets our best food and wine. That's okay. Atas permintaan Guan Yu, para jenderal pun mengangkat Liu Bei menjadi salah satu komandan untuk perang melawan Samidi dan Lu Bu. Di sisi lain, pasukan pemberontak yang tadi maju lebih awal kini sudah menaklukkan gerbang keempat, yang artinya mereka semakin dekat untuk menyelamatkan Kaisar Bocil. Dan tentu saja Samidi tidak akan tinggal diam. Dia langsung membagi 2 pasukan untuk melakukan serangan balik. Pasukan pertama akan dipimpin oleh dirinya sendiri, sedangkan pasukan kedua akan dikomandoi oleh Lu Bu. Dalam perjalanan, Lu Bu mengirimkan sebuah deklarasi perang kepada Cao dan pasukannya dengan tembakan panah yang sangat jitu. Setelah menerima tantangan terbuka dari Lu Bu, pasukan Cao justru semakin berkurang menjadi 200.000 prajurit. Ada sekitar 500.000 prajurit yang memilih kabur karena takut menghadapi Lu Bu. Jadi mau tak mau, Cao dan para jenderal harus memikirkan strategi baru dengan pasukan yang terbatas. Well, that's not really an option going up against Lu Bu. But You're supposed to be warriors, so prove it. Sementara itu, Samidi yang ketar-ketir pun memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Chang'an supaya pasukan pemberontak terkecoh. Di waktu yang sama, Lu Bu sedang bersantui di atas bukit sembari meminum air kobokan. Dan ini adalah ritual wajib yang harus dilakukan sebelum dirinya berperang. Namun di kejauhan, Lu Bu melihat ada seorang wanita cantik yang berada di danau sendirian. Dan sepertinya wanita itu sudah menyerah dengan hidupnya. Lu Bu yang merasa kasihan pun berusaha membujuknya.
Pada saat itu juga mereka berdua langsung jatuh cinta pada pandangan pertama walaupun mulut Lu Bu bau air kobokan nasi padang. Di sini wanita itu memperkenalkan diri sebagai Diao Chan. Dia merasa tidak terima karena dirinya dijodohkan dengan seorang jamet yang mukanya mirip aspal benyek. Mendengar hal itu, Lu Bu pun memberikan sebuah plakat yang bertuliskan namanya sebagai tanda kalau dia akan melindungi Diao Chan dari gangguan para jamet. Dia bahkan berniat untuk menikahinya suatu saat nanti. Dan untuk membuktikan ketulusannya, Lu Bu pun menancapkan pisau ke lengan kirinya. I will forever be devoted to you. Di tempat lain, Liu Bei dan Cao sedang melatih kemampuan bela diri mereka sambil membicarakan tentang perang yang akan dimulai sebentar lagi. Mereka berdua tetap optimis walaupun pasukannya semakin berkurang. Sambil beradu pedang, Cao bertanya apakah Liu Bei menginginkan jabatan tinggi jika memenangkan perang. Liu Bei pun menjawab kalau dia hanya ingin mengabdi kepada dinasti Han serta membasmi para pejabat korup. Selesai latihan, Liu Bei dan Cao merancang strategi baru di mana Liu Bei dan kedua saudaranya akan memimpin pasukan untuk melawan Lu Bu. Sementara itu, Cao dan jenderal lainnya akan menyerbu pasukan Samidi. Sebelum berangkat membrutal, Guan Yu mengingatkan kepada pasukannya bahwa ini adalah perang hidup dan mati. Jadi bagi siapapun yang takut, lebih baik jualan cilok aja. So now you will join with us and guard this place. This is a fight to the death. Berkat pidato Guan Yu yang sangat menyentuh, pasukan ini pun semakin berani untuk menghadapi Lu Bu. Di lain pihak, Cao dan pasukannya sudah bersiap untuk pergi ke ibu kota. Singkat cerita, pasukan Liu Bei dan kedua saudaranya sudah tiba di medan perang. Lalu tidak berselang lama, Lu Bu muncul dengan gagahnya sambil memperhatikan pasukan Liu Bei yang jumlahnya kelihatan banyak. Namun setelah diterpa angin, Lu Bu akhirnya sadar kalau mereka menggunakan boneka jerami agar kelihatan banyak. Sontak, dia pun tertawa terbahak-bahak dan menganggapnya sebagai lelucon. Lu Bu kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang duluan karena dia sudah yakin akan menang dengan telak. Tapi anehnya, pasukan Liu Bei terlihat lebih teratur. Mereka bahkan bisa membuat formasi bertahan yang sangat epik di mana pasukan Lu Bu menjadi terperangkap di dalam formasi tersebut. Alhasil, Liu Bei CS pun bisa melawan dengan lebih mudah. Sebagai panglima perang, Lu Bu pun hanya bisa cengok melihat pasukannya yang tumbang dengan mudahnya. Apalagi saat dia melihat Guan Yu melakukan Infinite Rainbow alias kekuatannya bertambah kuat dan berhasil membantai puluhan jamet dengan satu kali pukulan. Begitu juga dengan Liu Bei dan Zhang Fei yang mampu melibas pasukan Lu Bu dengan sangat brutal. Setelah para jamet tumbang, Liu Bei langsung mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Lu Bu. Tapi dengan cepat, Lu Bu mengeluarkan jurus tombak langit yang damage-nya sangat membagongkan. Alhasil, ribuan prajurit pun tewas seketika. Seperti kata orang, Lu Bu memang pendekar paling kuat pada zamannya. Bahkan Liu Bei dan kedua saudaranya harus bekerja sama untuk melawan jamet tersebut. Saking hebatnya, Lu Bu mampu bertarung di atas aliran sungai tanpa tenggelam. Walaupun hampir kalah, tapi Liu Bei CS tidak mau menyerah begitu saja. Di saat mereka terpuruk, tiba-tiba Liu Bei teringat dengan Master Zhu yang pernah berkata bahwa sebuah pusaka akan lebih kuat jika terkena banyak darah. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan darah mereka sendiri demi memperkuat pusaka masing-masing. Dan benar saja, mereka langsung bisa mengimbangi kekuatan Lu Bu.
Di waktu yang sama, Diao Chan sedang berada di ibu kota dan akan segera dinikahkan dengan calonnya yang ternyata adalah Samidi. Jamet itu ingin segera melakukannya sebelum pasukan Chow tiba di sana, sebab dia ingin mengosongkan kota tersebut dan pindah ke kota lain. Sementara itu, Chow dan pasukannya masih berjibaku dengan prajurit Samidi yang berada di batas ibu kota. Samidi yang mulai ketakutan akhirnya memanggil Lubu untuk kembali ke ibu kota. Anak buah Samidi lalu membuat gumpalan asap yang tinggi supaya Lubu melihatnya. Karena panggilan Samidi lebih penting, Lubu pun memutuskan untuk meninggalkan pertarungannya dengan Liu Bei CS. Di sisi lain, Chow dan pasukannya terlambat sampai di ibu kota sebab Samidi dan pasukannya telah membawa kaisar pergi ke kota lain. Mau tak mau, Chow pun harus segera menyusul mereka. Di waktu yang sama, Diao Chan dinasehati oleh ayah angkatnya bahwa pernikahannya dengan Samidi hanyalah sebuah jebakan agar Diao Chan bisa menghancurkan si Jamet dari dekat. Beberapa tahun kemudian, Chow mengunjungi sebuah kamp pelatihan militer yang didirikan oleh Liu Bei dan kedua saudaranya. Di sini, dia berambisi untuk menghasilkan pasukan yang lebih kuat dari sebelumnya. Why are you here? To drink wine? Chow kemudian menceritakan tentang kejadian setelah perang di mana dinasti Han berada di ambang kehancuran saat dipindahkan ke ibu kota baru. Tidak hanya itu, segel kerajaan juga telah menjadi rebutan di kalangan pemberontak. Oleh karenanya, dia ingin mengajak Liu Bei untuk menguasai dinasti Han sepenuhnya. Akan tetapi, Liu Bei tidak tergiur dengan jabatan apapun. Mendengar itu, Chow pun hanya bisa tertawa. Dia mengira kalau Liu Bei berambisi menjadi penguasa, namun ternyata dia memilih hidup sebagai pendekar yang setia. Di akhir film, Chow berpamitan dengan Liu Bei dan kedua saudaranya. Walaupun berbeda pendapat, tetapi dia akan selalu menganggap Liu Bei sebagai temannya. In the future, I hope that we can remain friends. Dan film pun tamat dengan sangat menggantung. Sampai akhir kita tidak tahu bagaimana nasib Samidi dan Lubu yang sebenarnya. Tapi yang jelas setelah kehancuran dinasti Han, era baru akan dimulai di mana ada 3 kerajaan baru yang berdiri di negeri Cina. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan terlalu serakah dengan jabatan karena posisi yang tinggi bisa membawa jatuh suatu saat nanti. Dan untuk para jamet, jangan bermimpi terlalu tinggi kalau badan kalian masih bau kentut gorila. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Duta Kerokan se-Indonesia mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.